Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngomongin politik US. Apalagi kita sudah semakin mendekat ke pemilu ya. Pemilu akan diadakan pada tanggal ini ya, pada tanggal 5 November 2024. Jadi ya sudah semakin mendekat ya. Apakah akan ada gejolak yang berbeda dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya ya? Nah, sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, pertama kita akan bahas dulu mengenai yang paling hot nih ya, yaitu assassination attempt on Donald Trump ya. Ini kejadian tanggal 15 Juli kemarin. Nah, kita tentunya melihat dengan mata kepala kita sendiri ya, Donald Trump ditembak ya, telinganya kena, itu dia kalau nggak menoleh sedikit mati dia ya. Nggak tahu ini divine intervention or something, I don't know ya. Tapi yang pasti setelah dia selamat dari assassination attempt, yang terjadi adalah BTC dan crypto in general rally ya, rally dengan signifikan. Bahkan bukan cuma rally, bahkan bisa dikategorikan sebagai pump. Nah, jadi pada faktanya kita bisa melihat bahwa Trump yang selamat dari upaya pembunuhan ini menjadi suatu berita yang pro ya untuk Trump dan juga bullish untuk kripto ya. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Jawabannya super simpel. Gue udah pernah bahas bahwa Republican ya. Jadi buat lo yang nggak tahu politik Amerika ya, Amerika itu sebenarnya ada tiga partai politik, walaupun yang satu kecil ya. Yang paling besar dua sebenarnya, Republican dan Demokrat ya. Nah, yang ketiga ada namanya Libertarian, tapi nggak terlalu banyak lah ya. Jadi bisa dibilang dua yang paling besar, yaitu Republican dan Demokrat ya. Kita langsung lihat aja ya. Kita langsung lihat datanya seperti apa. Yang strongly supportive ke kripto ya. Kita lihat partinya apa? Republican, Independent, Republican, Republican, Independent, Republican, Republican, Republican. Ya terus ya. Nah, paling ada satu nih yang sedikit aneh, Demokrat ya. Selanjutnya Republican lagi, Republican lagi, Republican lagi. Terus ya, terus Republican banyaknya ya. Demokrat ada sekali ya. Tapi overwhelmingly banyaknya adalah Republican. Begitu. Nah, maka kalau sampai yang menang kalau sampai Trump mati nih, Trump meninggal, ya mati kayak kucing aja ya, Trump meninggal. Nah, kita nggak tahu siapa yang bisa gantiin dia. Begitu ya. Nah, berarti kalau seperti itu possibility-nya yang menang ya kemungkinan orang Demokrat lagi. Sekarang kita langsung lihat aja dari datanya ya. Siapa yang anti kripto? Kita cek Demokrat, Joe Biden ya. Demokrat lagi, Demokrat lagi, Demokrat lagi, Demokrat. Ya, ini ada dua nih. Dua Republikan, tapi banyaknya apa? Overwhelmingly banyaknya Demokrat. Begitu. Jadi kalau sampai Trump mati ya otomatis ya kemungkinan Demokrat lagi dan akan cenderung buruk untuk kripto. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat datanya nih ya. Kita kan terakhir kali pemilu itu 2020 ya, bukan kita sih, tepatnya US ya, tanggal 3 November 2020. Nah, kita bisa lihat di sini tanggal 3 November ya, kita ini monthly aja ya biar nggak pusing ya. Nah, terakhir kali terjadi pemilu di sini, apakah ngaruh ke kripto? Menurut gue sih ya nggak terlalu, karena bull marketnya udah ke-trigger dari sebelum-sebelumnya, bahkan dari 2019 begitu, udah ketemu bottom di sini dan udah rally kesannya sampai ke harga dari masa-masa di pemilu itu udah rally 490%. Jadi menurut gua bukanlah trigger yang membuat cryptocurrency market pump begitu. Dan kalau kita lihat di 2016 ya, sama-sama di November lagi, memang kayaknya selalu di November ya. Dari masa ke masa kita bisa juga di sini udah keburu jalan juga dan udah keburu jalan juga. Jadi menurut gua 2012, 2016, 2020 itu dibilang ngaruh banget sih enggak begitu. Karena kenapa? Menurut gua ya, di masa-masa ini bahkan sampai 2020 kripto itu masih dipandang sebelah mata ya. Regulasi masih belum jelas dan ya bisa dibilang bukan satu topik yang bahkan sering dibahas di pemilu. Hanya sekilas saja seingat gua di 2020 ya. Jadi very limited banget lah ya efeknya terhadap politik di US. Tetapi di cycle ini sangat-sangat berbeda.
lu bisa lihat ya Donald Trump jadi sangat-sangat positif terhadap kripto ya. Dan makin banyak politician yang memberikan stance yang lebih jelas ya. Makanya bisa ketahuan di sini ya. Mereka pro atau against ya terhadap kripto. Begitu. Jadi ya ini benar-benar menjadi satu hal yang sangat berpengaruh terhadap politik US. Jadi arguably menurut gua di cycle ini ya atau lebih tepatnya di cycle ini dan di pemilu ini di 2024 hasilnya ini akan sangat ngaruh ya siapa yang akan menang. Apabila yang menang ini Donald Trump, possibility terbesarnya adalah kripto akan kembali subur begitu ya. Satu-satunya yang kita bisa lihat sebagai contoh ya apa yang terjadi saat Trump menjadi presiden yaitu adalah contoh S&P 500 ya atau saham in general di 2000 ya sebenarnya kan si Trump ini jadi presiden itu berarti dari 2016 sampai berapa 4 tahun berarti sampai 2020 ya. Nah kita lihat aja S&P 500 apa yang terjadi di masa-masa itu. Karena ya bisa dibilang kalau kripto ya kita udah lihat ya datanya sebenarnya nggak ekstrim banget ngaruh karena di masa-masa itu bahkan nggak terlalu banyak yang menjadikan kripto ini sebagai salah satu hal yang penting dalam campaign mereka. Tapi sekarang sangat berbeda kan. Trump campaign berkali-kali untuk urusan kripto dan juga bahkan dia akan muncul nanti di Bitcoin Summit ya. Nah, itu ya jadi sangat berbeda lah kasusnya ya. Tapi kalau kita lihat dari 2016 ini sampai ke ya 2020 lah kurang lebih ya, Desember 2000 kayaknya mendingan Januari juga deh, Januari 2020 ya. Kita bisa lihat market US ini atau S&P 500 lah lebih tepatnya ya, itu dia rally sebesar 74,84%. Jadi di masa-masa ini adalah masa-masa yang sangat bagus untuk saham dan bahkan untuk kripto yang bisa dibilang belum terlalu terkorelasi pun gitu ya. Kita bisa lihat 2016 adalah masa-masa yang sangat bagus dan arguably ini adalah bull market favorit gue di 2016. Kenapa? Karena ya gue pertama kali masuk di situ. Dan yang kedua ini sangat predictable. Sangat-sangat predictable untuk kita bisa tradingkan. Ya. Dia pump, koreksi ke support band. Pump, koreksi ke BSB. Pump, koreksi ke BSB dan seterusnya. Sangat rapi. Begitu. Nah jadi apabila Trump kepilih lagi, kemungkinan besar kita akan dapat kita akan mendapatkan market yang cenderung lebih bullish dibandingkan di masa-masa ya Demokrat begitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Itu yang menurut gue sangat penting. Nah, sekarang gini, masih ada yang suka nanya, "Bang, aman nggak Bang kalau gue beli di sini?" Aman, lu beli dimanapun aman. Yang nggak aman itu kalau ngapain? Kalau all in begitu ya. Karena kalau all in itu gini ya. Kalau all in itu bikin lu jadi kurang kurang pakai logika begitu. Misalkan di sini nih ya. Turun ke MA50. Wah, udah nih 50 ya. Support kuat. All in di sini. Waktu turun, minus langsung. Lu udah nggak ada peluru lagi nih. Waduh, minus lagi. Coba kita hitung dari sini ya. Lu misalkan masuk di sini mulai minus nih. Waduh, 2%, 5%. Ya, waduh, berapa persen nih? Wah, mulai 10%. Waduh, panik. Ujung-ujungnya apa? Lu bilang udah long term. Waktu udah turun 10%, udah turun belasan persen, disitulah lupa bahwa hold nggak ada tuh, lupa ya. Nah itu yang jadi berbahaya. Tapi kalau lu melakukan DCA seperti yang kita bahas di DCWT ya, garis-garis biru ini bukanlah pajangan, ini adalah tempat untuk kita akumulasi. Nah buat lu yang terus akumulasi DCA, dicicil aja ya, ujung-ujungnya itu adalah orang-orang yang profit begitu. Dan yang lebih penting lagi bukan cuma profit, tapi mereka nggak kena FOMO. Begitu. Karena kita bisa terus average down, dan bahkan kalau naik pun kita bisa average up. That's the beauty of DCA. Ya, itu. Nah, sekarang pertanyaannya kita mau DCA di mana nih? Nah, kita bisa pertimbangkan untuk lakukan DCA-nya di CoinEx. Kenapa CoinEx? Nah, CoinEx ini menurut gue adalah salah satu cryptocurrency exchanger yang enak dipakai untuk para newbie sampai para advance ya atau sampai para master lah kasarnya ya. Bahkan untuk para newbies di sini dimanjakan dengan newbies eksklusif ya, di mana bisa mendapatkan 100 USDT newbie offer yang berlangsung sampai tanggal 31 Juli ini. Jadi masih ada waktu ya. Kita bisa klaim dengan cara yang super simple. Yang pertama, lu bisa mendapatkan cashback sebesar 10 USDT voucher ya, hanya dengan mendeposit amount sebesar 40 USDT selama masa-masa offer ini begitu. Dan juga apabila lu spot trading lebih dari 150 USDT, lu bisa mengklaim 30 USDT juga cashback.
Dan juga untuk yang suka futures trading, apabila volume lu mencapai 2.100 USDT, lo akan bisa mendapatkan cashback voucher sebesar 60 USDT. Jadi untuk para newbies asik banget ya. Nah, selanjutnya CoinX, bagi yang lu sudah nonton DCWT, kemungkinan besar tahu bahwa mereka ini sedang ada event ya. Namanya event mulung bareng CoinX, di mana lo bisa pilih tim lo dan menangkan hadiah sebesar 250 juta lebih ya. Nah, jangan lupa untuk join tim TCI. Buat lo yang pengen register, tinggal ini aja ya, tinggal lo scan barcode-nya di sini, karena nanti akan ada pilihannya nih, tim apa yang lo mau pilih ya. Di sini kita bisa lihat ada berbagai macam tim lain. Jangan lupa buat lo para pendukung TCI ya, kalau mau ikutan eventnya mendingan pilih tim kita ya. Nah, di sini ya seperti yang kita bisa lihat ada beberapa event ya. Jadi eventnya itu ada prize pool 1 di mana ada 1.500 USDT yang siap dibagikan rata untuk seluruh valid member yang trading 10 USDT gitu. Nah, untuk prize pool kedua 2.000 USDT, konsepnya mirip-mirip tetapi tradingnya lebih dari 10.000 ya, atau trading sampai ke 10.000 USD gitu. Dan yang ketiga akan ada juga random prize pool di mana kita bisa mendapatkan 20 merchandise box dan juga ada hadiah tim berdasarkan ranking ya, dan juga jumlah anggota tim dan juga semua jumlah anggota tim yang trading 10 USD begitu ya. Nah, jadi ada berbagai macam hadiah yang bisa kita dapatkan begitu ya. Jadi buat yang tertarik untuk ikutan event ini, silahkan bisa ikutan event mulung bareng CoinX ya. Pilih tim lo, jangan lupa untuk pilih TCI ya. Ini eventnya berlangsung dari tanggal 16 Juli sampai 4 Agustus ya. Jadi buat yang tertarik ikutan si eventnya, silahkan bisa tinggal lo daftar, nanti gua akan taruh linknya di bawah untuk bisa ikutan event ini gitu ya. Nah, selain itu juga di sini kita bisa ngapain aja sih? Tentunya kita bisa ada peer to peer trading ya, atau sebenarnya sih yang paling banyak sih ya buat lu yang mungkin ngerasa aduh bang, gua masih newbie banget nih bang, gua baca TA belepotan bang, masih belum ngerti. Nah, sambil gua belajar, gua pengen tetap DCA. Nah, kayak gimana caranya? DCA-nya paling simpel, kalau masih pure DCA mendingan lu ya ini aja, jangan yang aneh-aneh dulu. Lu mendingan BTC dulu aja ya. Nah, lu bisa pilih misalkan, oh bang, gua sukanya jam 7 pagi nih setiap hari Senin gitu, atau per sebulan sekali, bebas lah. Yang penting kalau DCA murni itu lu tentukan per berapa lama lu DCA BTC. Mau berapa ya, modalnya tergantung ke lu lagi gitu. Semakin besar tanggungan lu punya anak misalkan 6, istri 4, waduh, ya jangan terlalu besar ya bisa dibilang untuk alokasi ke kriptonya jangan terlalu besar begitu, karena kripto ini sangat volatile begitu. Kalau tiba-tiba butuh ya lu bisa dalam kondisi sangat rugi kalau misalkan lu sedang average down gitu. Jadi ya lagi-lagi mengingatkan, kalau semakin besar tanggungan lu ya jangan terlalu besar alokasi di kripto gitu ya. Misalkan $50 gitu ya. Ya udah lu misalkan sebulan sekali atau seminggu sekali, per 2 minggu sekali ya. Mau triwulan terserah lah ya. Pokoknya lu tentukan berapa sering lu akumulasi, ya tinggal beli. As simple as that begitu. Nah, buat lo yang pengen spot trading juga ada tentunya ya. Spot trading ada, untuk futures trading juga ada di sini ya. Dan untuk futures trading ini juga dia ada USDC. Nah, ini buat orang-orang yang pengen akumulasi BTC atau Ethereum pakai USDC juga bisa ya. Dan juga di sini tentunya bagi lo yang sudah melakukan akumulasi ya, sayang kalau cuma dipajang doang di wallet ya. Mendingan kita stakingkan di sini ya, di mana ada berbagai macam, bukan staking tapi di financial ya. Ini kayak earn lah gitu ya, dimana kita bisa mendapatkan yield dari aset-aset yang sudah kita beli. Contoh seperti Atom, Ago, DOT, nah ada XRP, Sand, dan seterusnya. Bahkan untuk USDT yang misalnya lagi nganggur nih, lu belum melakukan akumulasi, lu lagi nunggu kena kena buy limit. Nah, daripada yang nganggur, mendingan bisa masukin juga ke sini. Lu earn USDT-nya, jadi dia juga tetap bisa menghasilkan bunga saat lu menunggu kena target buy limitnya. Begitu ya. Oke, itu jadi sekali lagi untuk CoinX, buat lo yang tertarik silahkan bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang pengen ikutan event ini, jangan lupa nanti juga ada di link di bawah, tinggal lo klik aja dan ikuti semua persyaratannya ya. Oke, balik lagi ke kondisi politik ya. Jadi jelas ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita bukan warga US ya. Tetapi kita bisa berharap semoga yang menang Donald Trump ya. Sehingga kalau dia yang kepilih, kecenderungannya kripto bisa jauh lebih subur dibandingkan dengan ya kalau si Joe Biden yang kepilih. Karena sekali lagi ya,
Simple banget, lu cek aja siapa yang anti kripto ya. Yang anti kripto ini bahkan Joe Biden aja against begitu. Dan lu bisa lihat rata-rata adalah orang Demokrat yang anti kripto. Ya kalau presidennya Demokrat, ya lu jangan jauh-jauh mikirnya ya. Maka negara itu akan cenderung anti kripto. Gitu. Bahkan tadi gue sempat lihat di IG ya. Donald Trump sempat ditanya gitu. Apa yang akan dia lakukan gitu untuk crypto industry. Dia bilang ya, dia itu akan ya ya kesannya itu dia akan membukakan satu kesempatan untuk crypto industry gitu, di mana di masa-masa Joe Biden lo bisa cek sendiri ya. SEC-nya aja gila-gilaan. Ya, SEC-nya gila-gilaan, semuanya wah kacau gitu ya. Kayak SEC itu kayak dikasih kesempatan buat kesannya mau nembak siapapun yang mereka bisa gitu loh ya. Kayak Ripple ditembak, Coinbase ditembak, Binance ditembak, semua ditembakin. Begitu ya. Yang gini, kalau ditembak karena mereka salah ya sudahlah ya. Tapi permasalahannya SEC itu tidak memberikan guidelines apa yang harus mereka lakukan supaya bisa sesuai dengan regulasi. Jadi kebayang gak gini, lu kayak masuk satu sekolah nih gitu ya. Tiba-tiba lu dibilang lu melanggar bukan hukum ya, lu melanggar aturan sekolah. Wah, aturan sekolah yang mana? Belum dibikin, tapi pokoknya melanggar. Loh, gimana caranya? Nah, itu dia. Ya, itu semua terjadi di masa-masa Joe Biden. Begitu. Nah, semoga kalau sampai Trump yang kepilih, SEC ini chairman-nya bisa diganti sama orang yang lebih siap untuk kerja, lebih siap untuk bikin satu guidelines untuk crypto industry supaya lebih jelas. Begitu ya. Dan juga statement-statement Trump mengenai dia ingin mendukung miners ya, miners Bitcoin di US yang pada faktanya banyak yang kabur karena di masa-masa Joe Biden dipersulit. Bahkan Joe Biden sempat mengajukan untuk ada extra tax lagi untuk para miners. Ya otomatis pada kabur lah ya. Nah, Trump berusaha untuk ya menarik kembali lah orang-orang yang sudah kabur itu. Begitu. Jadi jelas kalau kita pengennya seperti apa ya. Kalau kita pengen kripto naik tentunya. Kalau pengen kripto terus ya cenderung lemah ya berarti lo pengennya si Joe Biden yang naik. Simple as that. Gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.